Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivian Dini, nomor urut 16, peserta Latsar CPNS, Bappekom 8 Makassar, Kementerian PU tahun 2025. Hari ini saya akan menjelaskan tugas individu tentang profil dan layanan pada unit kerja saya, yaitu Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Selamat menonton. Berikut ini adalah outline pada paparan saya, yaitu yang pertama, profil unit kerja, yang kedua, struktur organisasi, ketiga, tugas dan layanan, dan yang terakhir yaitu tentang refleksi diri. Yang pertama yaitu profil unit kerja, di mana saya bekerja pada Dirjen Prasarana Strategis yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana strategis, dukungan perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unit kerja saya yaitu Direktorat Kepatuhan Intern, di mana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja, pencegahan, pembinaan, pengembangan, dan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Nah, Direktorat Kepatuhan Intern pada Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dibagi menjadi 3 subdirektorat, yaitu yang pertama Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko, yang kedua Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko, dan yang terakhir yaitu Subdirektorat Pemantauan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko. Saya sendiri berada di Subdirektorat Pemantauan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko, di mana tugasnya yaitu pelaksanaan pemantauan, evaluasi penerapan kepatuhan dan manajemen risiko. Lalu, pengelolaan sistem informasi bidang kepatuhan intern, serta konsolidasi pelaporan kepatuhan intern dan manajemen risiko. Lalu tugas dan layanan untuk peran di unit kerja yaitu seperti membantu mengadakan acara verifikasi dan tindak lanjut temuan di lingkungan Direktorat Prasarana Strategis. Yang kedua, membantu pendampingan profil risiko. Ketiga, mendukung pembangunan zona integritas dan sistem manajemen anti penyuapan dan membantu menyusun standar operasional prosedur. Selanjutnya, layanan yang dihadirkan seperti membuat notulen dan laporan kegiatan webinar ataupun acara lainnya, membantu membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi, membantu dalam pelaksanaan koordinasi, pendampingan dan validasi, tindak lanjut hasil pengawasan. Lalu yang terakhir, dapat membantu dalam konsolidasi pelaporan kepatuhan intern dan manajemen risiko. Standar layanan yang harus dicapai yaitu yang pertama, tugas diselesaikan dengan ketepatan waktu dan memenuhi standar baku yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengoptimalkan layanan digital untuk memberikan efisiensi dan kemudahan. Yang ketiga, koordinasi yang efektif dan komunikasi yang jelas kami jalankan untuk menghasilkan output yang optimal. Lalu yang terakhir yaitu dengan menyajikan data yang dijamin keakuratannya berdasarkan fakta dan disampaikan dengan jelas. Selanjutnya yaitu kontribusi yang akan saya lakukan untuk mencapai tujuan instansi saya, yaitu menjadi teladan dalam penerapan dan pengamalan nilai-nilai berakhlak, lalu berperan aktif dalam membantu fungsi pengendalian intern secara preventif, dan sebagai ASN yang cerdas atau Smart ASN, kami berkontribusi dalam mempercepat transformasi digital di instansi. Serta yang terakhir, dapat juga membantu melakukan identifikasi dan analisis risiko untuk mencegah terulangnya potensi kerugian. Berikut merupakan bukti tentang penerapan Smart ASN. Yang pertama, menerapkan sistem pengarsipan data secara digital secara menyeluruh. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam webinar untuk pengembangan kompetensi. Yang ketiga, menggunakan platform e-office atau TNDE dalam pelaksanaan tugas. Dan yang terakhir, memanfaatkan aplikasi absensi digital platform.
Selain itu, hal yang masih bisa ditingkatkan antara lain seperti mengintegrasikan akses data antara seluruh direktorat guna memudahkan proses ekstraksi dan pengarsipan. Lalu menyelenggarakan pelatihan khusus tentang proteksi data untuk mengamankan data instansi dan meningkatkan pemanfaatan aplikasi digital dalam memantau dan mengawasi progres pekerjaan. Dan yang terakhir, seperti menyelenggarakan sharing knowledge untuk meningkatkan kapabilitas pegawai baru. Lalu, yaitu tentang hal sederhana yang bisa saya lakukan agar kinerja layanan unitnya lebih baik, yaitu dengan mengembangkan dashboard informasi untuk pemantauan data untuk lebih efisien dan secara real time. Nah, berikut penjelasan singkat dari saya tentang profil dan layanan unit kerja Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.